Oke, balik lagi dengan gua YGI atau lo bisa panggil gue Yogi. Kali ini kita akan mixing drum live menggunakan plugin bawaan FL Studio dan juga plugin eksternal tapi gratis dan lo bisa download di Google. Sebenarnya untuk mixing drum apalagi live gitu ya, itu tuh rada tricky dan treatmentnya pun berbeda-beda. Gua nggak tahu kalau kasus lu kayak gimana, karena berbeda kan sampel gua dengan sampel lu. Jadi jangan diingat angkanya, jangan dilihat caranya, tapi perhatikan cara gua treatment per instrumennya itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah gua mixing suara kicknya dulu. Nah, suara kick di sini itu low-nya kurang, terus juga terlalu honky gitu. Nah, kalau lu nanya honky itu apa? Honky itu kayak ini, suara apa ya? Suara klakson gitu, kayak suara nggak enak gitu di kuping. Suara honky itu ada di sekitar 600 sampai dengan 800 Hz. Kalau nanya suara honky itu kayak gimana sih? Nah, ini suara honky nih. Nah, tuh kayak suara-suara klakson mobil gitu, nggak enak di kuping. Jadi, gue mau kurangi. Nah, ini nih, honky nih di sini ternyata. Selanjutnya di sini gua kurangi bagian boxinya. Boxy itu ada di 300 sampai dengan 600 boxy. Suaranya kayak di kardus gitu kalau boxy ya. Ah, ini boxy nih. Kayak di kardus gitu suara itu. Oke, gua kurangi. Nah, kalau dikuranginya berapa desibel ya itu dari kuping ya. Nggak ada desibel-desibelan ya, tapi ya dari kuping lo aja. Low end-nya, bagian boom-nya, buminya, gue naikin dikit. Bisa gue naikin attack-nya dari 1000 kHz sampai dengan 3000 kHz. Jadi biar lebih agresif sedikit gitu. Kompresor, ya ini bawaan FL Studio. Jadi gue mau bikin dia karakternya vintage suara kompresornya. Oke, terus rasionya gue bikin rada ekstrim, sekitaran 17:1. Ya 18 lah, oke lah. Terus thresholdnya gue naikin pelan-pelan. Ah, itu dia. Attack-nya gue bikin rada lambat aja, sekitar 30 milisecond, biar transiennya tidak terganggu oleh kompresor. Gue bikin cepat aja karena nih tipenya beatnya itu cepet. Nah, kalau nggak pakai kompresor. Nah, lanjut di sini gue pakai saturasi. Ini adalah saturasi dari luar, plugin eksternal yang bisa lu download secara gratis di Google, namanya Tesla Pro MK3. Biar low end enak gitu, kita boost. Uniknya ada high frequency transient, jadi transientnya bisa lu naikin nih, jadi lebih punch lagi kedengarannya. Jadi kalau nggak gue mixing sama sekali suaranya seperti ini. Oke, lanjut di sini ada suara snare. Nah, suara snare ini biasanya gua noise gate dulu. Gua pakai Fruity Limiter. Gampang sih, tinggal lo klik aja di sini pakai preset noise gate. Nah, rilisnya kalau terlalu cepat gitu bisa lo lambatin biar sustain dari snare-nya nggak kemakan sama noise gate-nya. Tujuannya tuh biar suara hi-hats, crash, terus tom, kadang kan suka bocor tuh di suara snare. Jadi gua gate atau di noise gate kayak gini biar tidak terdengar suara hi-hats-nya. Ini kan nggak ada hi-hats. Tapi kalau gua nggak pakai, nah tuh ada suara hi-hats yang udah setelah rapi kayak gini gua mau langsung aja kompresor di sini. Rada ekstrim juga kayak tadi. Attack-nya gue bikin rada lambat, rilisnya gue bikin rada lambat juga. Wah, ini mantap. Sebelum. Nah, terus EQ. Nah, ini kalau diperhatikan suara snare-nya ya. Kayak honky-nya berasa banget, terus moody, terus juga nanti gue naikin suara fullness-nya. Nah, kita nyari dulu nih suara honky-nya ini. Wah, ini dia. Nah, ini gue langsung ketemu tuh honky-nya tuh. Honky-nya, moody-nya. Ini fullness-nya atau biar dia lebih tebal gitu. Di sini ada kayak harsh gitu, gak enak di sini. Terus crunchy-nya, crunchy si snare itu ada di frekuensi high. Kayak gini. Sama di bagian attack-nya nih, ada gua kurangi deh. Yoi, jadi sebelum. Setelah. Nah,
jadi lebih rapi kan dia. Lanjut di sini gue pakai saturasi juga, Tesla juga. Wow, oke mantap. Jadi kalau gue nggak pakai sama sekali, setelah pakai, yoi, overheads. Untuk overheads EQ, gue mau ngurangi frekuensi buminya. Lagi-lagi moodinya gue kurangi. Honkinya jangan lupa. Gue mau colorize pakai Zone Goodizer di sini gue. Kita cari. Yang C enak kan? Cuma jadi besar suaranya, kita balance. Gila, ini kalau nggak pakai, kalau pakai jauh banget ya. Di sini ada roomnya, bisa dibilang ini reverbnya gitu ya, hallnya. Oke, langsung aja gue EQ di sini. Gue mau ilangin suara-suara boomingnya. Nah, ini ada moodinya, gue kurangi juga bagian hallnya. Nah, honkinya jangan lupa. Gue tambahin lagi Zone Goodizer. Kayaknya enak sih ya, rada-rada crunchy gitu. Oke, gue EQ lagi karena jadi berantakan tuh. Nih gue rada kurangi deh. Gue takut terlalu bumi deh. Bagian-bagian harshnya di sini jadi ngangkat. Gue kurangi. Coba gue bagian. Kalau gue nggak pakai. Oh iya mantap. Nah ini karena dia suara hall atau reverbnya, jadi suaranya kecil aja, jangan terlalu nimbul. Roomnya, untuk roomnya mungkin kompresor. Ya type-nya gue bikin hard karena sengaja mau gue bikin rada ngekompres. Atau kita tambahin lagi Zone Goodizer ya. D enak ya. Kecilin. Karena room terus juga hall, nah itu biasanya di drum itu kecil aja suaranya. Jangan terlalu gede. Hi-hats sekarang. Hi-hats ini gue panning 30% biasanya ke kiri. Nah, di hi-hats-nya nih rada-rada bocor suara boominya, jadi gue kurangi dikit aja. Oh, ada suara honkinya di sini. Nih, kalau gue nggak pakai sama sekali di mixing seperti ini. Hi-hat sudah. Nah, selanjutnya di sini ada tom-tomnya. Nah, ini suara tomnya gue nggak banyak-banyak. Yang pasti kompresor. Di sini gue bikin vintage saja biar rada punch gitu ya. Oke, terus habis itu EQ. Tom itu ada moodinya. Moodinya itu sekitar 400 Hz. Bagian low-nya bem-nya itu. Nah, gue angkat sedikit. Attack-nya gue naikin juga di 1000 Hz. Nah, ini bagian ini gue kurangi. Kita cut di bagian 40 Hz karena gue nggak mau nanti ada suara-suara aneh di bagian subnya. Saturasi jadi biar lebih jedem gitu suara tomnya. Wow. Setelah udah semua kita masukin dalam satu channel, kita sebut channel ini sebagai drum bass. Jadi kita glue gitu, jadi kita rekatin nih semua di sini, oke? Di drum bassnya ini gue tambahin kompresor biar dia ngeglue. Jadi ngeglue-nya di sini gue pakai type vintage, rasionya rada-rada ekstrim sekitar 12:1 rasionya. Ya, jadi gue naikin pelan-pelan thresholdnya. Wow, tuh, gue ekstrimin. Wow, tuh kayak gitu tuh. Terlalu ini banget ya, squeezy gitu, terlalu diremas banget suaranya. Nah, jangan sampai kayak gini. Yang penting ada rasa sedikit ke squeezy gitu. Nah, kayak gini nih.
Attack-nya coba gue bikin 20 millisecond. Oh ya, rilisnya rada gue lambatin deh. Nah nih, kalau gue nggak pakai sama sekali. Setelah pakai, mungkin kita tambahin saturasi. Jadi mau gue bikin lebih padat lagi suara. Ya, suara drumnya ada bocor vokal sama bass dan gitar ya. Itu nggak bisa hilang karena dia mikrofonnya emang nangkep itu tuh. Bisa dihilangin tapi jadi hancur nanti suaranya. Gue mau koreksi drum semuanya nih. Gue koreksi bagian-bagian yang. Nah ini nih, ini boxy nih. Nah kita kurangi boxinya. Nah bagian low-nya gue angkat sedikit biar lebih bulat aja suaranya. Nah nih suara harsh juga. Bagian attack-nya di 1000 Hz gue naikin. Nggak di boost gitu suaranya sebenarnya. Gokil, drumnya jadi keren banget nih. Jadi cukup sekian video kali ini, nantikan terus video gue selanjutnya. Dan selalu gue ucapkan terima gaji.